Ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan. Lagu ini saya tulis bahwa dalam setiap musim hidup kita, mau musimnya baik, mau musimnya kurang baik, biar kita tidak pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Dalam segala hal, dalam setiap keadaan, tak pernah berhenti ku memujimu. Tak gentar hatiku, apapun yang di depanku, hatiku percaya Kaulah Tuhan. Kau selalu ada saat ku berseru. Kau selalu ada saat ku tak mampu. Tak pernah sekalipun terlambat menolongku. Di segala musim ku tetap menyembahmu. Katakan bersama. Kau selalu ada saat ku berseru. Kau selalu ada saat ku tak mampu. Tak pernah sekalipun terlambat Kau Tuhan menolong hidupku. Di segala musim ku tetap menyembahmu. Di segala musim ku tetap menyembahmu. Baik, hari ini saya ingin share tentang bagaimana di setiap musim hidup kita tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Seperti lagu yang saya tulis tadi, in every season in our lives, tetap kita akan tetap menyembah Tuhan. Tidak akan ada alasan yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dikatakan bahwa Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Dan beberapa ayat selanjutnya dari kisah ini, dari firman Tuhan yang dicatat dalam Habakuk ini. Saudara, saat ini Habakuk, kalau kita baca bersama, dia ada di musim di mana tidak seperti yang diharapkan terjadi. Dan mungkin hari-hari ini kita sedang mengalaminya. Bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia sedang menghadapi COVID-19, sedang menghadapi masa sulit. Kalau mungkin kita tahu bersama, di Indonesia bahkan mungkin lebih dari itu, karena selain COVID-19, tapi kita juga mengetahui bahwa kita memiliki berbagai macam keadaan mungkin yang sulit.
Ada orang-orang yang mungkin dalam ekonomi jatuh susah saat ini. Perusahaan-perusahaan mungkin terancam bangkrut, hotel-hotel, restoran, dan mungkin yang lain juga saat ini dalam ketakutan dan kecemasan. Karena kita tahu bersama efek dari COVID-19 ini sangat luas sekali. Bukan hanya ketakutan dari penyakit, bukan hanya ketakutan dari kematian, bukan hanya ketakutan dari hal yang lain, tapi ada banyak masalah-masalah yang akan ditimbulkan lewat masa-masa sulit yang dialami saat ini. Sebab itu saya katakan bahwa hari ini mungkin kita sedang ada di masa yang susah, masa di mana semua tidak seperti yang kita harapkan, dan ini menjadi sepertinya mimpi buruk yang tiba-tiba saja datang menghantui setiap kehidupan orang, bukan hanya orang percaya saja, seluruh, bahkan dari status sosial yang tinggi, dari pejabat-pejabat yang tinggi, bahkan ada, kalau kita tahu bersama, orang-orang yang mungkin punya posisi yang kelihatannya memang sulit untuk mengalami juga sakit, tapi penyakit ini tidak pernah untuk bisa memilih siapa orang, saudara. Jadi kita ada di musim di mana kenyataan yang kita alami saat ini memang sangat bertolak belakang dengan semua harapan. Orang yang punya banyak uang pun dia sangat terbatas untuk bisa mempertahankan hidup. Tapi satu yang kita tahu bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kita punya part yang lain, yaitu untuk menjaga kesehatan, untuk menghindari juga mungkin keramaian seperti yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita menjaga itu dan kita mendukung pemerintah sambil kita berdoa. Tapi satu hal yang saya ingin sharingkan bahwa musim boleh berganti, keadaan boleh berubah. Bahkan firman Allah berkata bahwa masa-masa yang sulit mungkin boleh datang dalam hidup kita, tapi jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk tetap mencintai Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Daud berkata bahwa ketika aku takut, aku juga berharap kepada Tuhan. Ketika aku cemas, aku percaya kepada Tuhan. Dan hari ini dengan jelas berkata bahwa Habakuk ada di musim yang dia punya alasan untuk berhenti percaya. Dia punya alasan untuk berhenti bersorak-sorai. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan beria-ria, artinya dia bersuka cita. Bukan berarti dia senang ketika masa sulit, tapi ada sukacita yang daripada Tuhan yang akan diberikan kepada orang percaya. Alkitab mencatat, dia katakan dia memberikan kepada kita sukacita bahkan yang melampaui, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya keadaan boleh susah, masa-masa yang sulit boleh datang, ketakutan, kesedihan, mungkin kekalutan atau mungkin kecemasan, panik ada menyerang kita, tapi kita kembali melawan arah, yaitu tetap mempercayai janji firman-Nya. Aku akan bersuka cita, aku akan tetap maju, aku akan tetap mengucap syukur. Karena ketika kita setuju dengan Tuhan, di mana kita mengucap syukur dengan segala keadaan. Alkitab tidak mencatat dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan yang kurang baik, seperti Habakuk berkata, tapi dia memilih untuk tetap mengucap syukur, bersorak-sorai, bahkan beria-ria. Artinya tetap mempercayai Allah dalam keadaan apapun. Hari ini ada pesan yang sangat sederhana. Musim boleh berganti, tapi Tuhan masih bekerja. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Dia tetap sama. Sebab itu jangan pernah menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap membaca firman Tuhan, merenungkan firman Allah, karena itu akan menjadi makanan untuk roh kita tetap kuat. Setiap kita, kalau kita bangun pagi, kita akan tahu kapan untuk kita makan, supaya tubuh kita sehat dan tubuh kita juga kuat, stamina kita juga bagus. Tapi juga ada kehidupan rohani, yaitu roh kita yang perlu kita kasih makan. Sebab itu di masa sulit ini yang satu kita lakukan, renungkan firman. Biar itu menjadi kekuatan dalam roh kita, sehingga kita, pengharapan kita boleh kuat kembali dan iman kita boleh bangkit kembali. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Mama saya katakan seperti ini, dalam keadaan corona di mana-mana, mungkin ketakutan di mana-mana, COVID-19 maupun nggak ada COVID-19 pada zaman dulu, yang dalam keadaan semua baik, penyembahan harusnya tetap akan ada. Jadi jangan hanya ketika sulit juga kita menyembah Tuhan, tapi dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, ingat penyembahan itu biar menjadi dupa yang harum yang menyentuh surga, sehingga penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah habis. Kekuatan Tuhan dilimpahkan buat setiap kita. Yang kita tahu bersama juga hari-hari ini ada banyak keluarga yang sedang berduka. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dilanda juga kepedihan yang mendalam ketika ada orang-orang yang mereka kasihi dipanggil Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, dan kami juga berdoa supaya kekuatan Tuhan tetap diberikan dalam setiap musim. Kita tidak pernah tahu, tapi satu yang kita tahu, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Tuhan tidak pernah berhenti menjaga hidup kita. Ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Satu terjemahan yang lain berkata bahwa Dia menjaga langkah-langkah kecil kita. Saudara, saya percaya dimanapun kita berada, mari tetap kuat. Jangan pernah menyerah. Tidak ada pernah rancangan Tuhan yang salah.
Kalau hari ini musim boleh sulit, hari ini musim boleh sukar, hari ini musim mungkin kesedihan ada di mana-mana, ketakutan atau duka cita sedang melanda hidup setiap kita. Dimanapun berada, tetap maju, tetap bangkit. Pengharapan masih ada di masa sulit. Dalam setiap musim, jangan lupa untuk tetap merenungkan firman, tetap menyembah Tuhan, dan satu yang terakhir, tetap menjadi berkat di masa sulit. Beri kekuatan kepada yang lemah. Menjadi kekuatan, kita ada di rumah, kita boleh banyak waktu untuk keluarga, banyak waktu untuk merenungkan firman, dan banyak waktu juga untuk menguatkan orang lain lewat WhatsApp, lewat sosial media atau yang lain. Dan kita bisa ambil waktu untuk mendoakan orang-orang yang sedang fight saat ini. Khusus untuk setiap dokter, setiap perawat, tim medis yang ada. Kami harus mengacungkan jempol untuk orang-orang yang berdiri di garda paling depan. Dan saya percaya kalau kita ada di rumah, mari kita mendoakan mereka. Mereka ada di musim yang tidak baik, musim yang sulit, resiko-resiko yang besar ada di depan mereka. Tapi mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan kita mari dukung dengan stay at home, tetap di rumah. Kalau ada yang tetap bekerja, kita percaya, kita hati-hati, jaga kesehatan, dan tahu dengan yakin bahwa Tuhan memegang hidup kita. Bukan corona yang memegang hidup kita, tapi Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Dia ada di musim yang sulit, Dia ada di segala waktu dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Sebab itu satu yang terakhir, jadilah berkat dimanapun kita berada. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Waktu yang tersisa, mari jadi perpanjangan tangan Tuhan. Masalah-masalah yang kecil kita kalau bisa dihilangkan, masalah-masalah yang besar kita kecilkan, dan kita harus fokus dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan hanya kekuatan itu datang di dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah menyerah. Hari ini dalam setiap musim, mari seperti Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku, sehingga kekuatan daripada Tuhan akan turun buat setiap kita. Ketakutan, worry yang berlebihan mungkin bisa datang, kita panik dan yang lain, itu manusiawi sekali. Saya pun awal-awalnya juga panik dan takut, tapi saya percaya sekali lagi bahwa kekuatan iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Jangan pernah menyerah, tetap kuat dan bangun iman kita di dalam dasar di mana tidak ada yang dapat memisahkan kita. Musim yang baik, musim yang sulit, musim kering, musim berbuah, musim duka cita, musim sukacita, tetap kita akan menyembah Tuhan. Maju terus dimanapun kita berada. Saya percaya COVID-19 itu akan segera berakhir, karena tangan Tuhan itu masih bekerja. Buat Indonesia, buat bangsa-bangsa di seluruh belahan dunia manapun, satukan hati, sepakat kita berdoa, sepakat kita menyembah Tuhan, sepakat kita membagikan kabar baik dan menolong sesama. Biar kekuatan Allah boleh kita terima hari-hari ini. Kita melewati musim yang sulit bersama dengan Tuhan. Emmanuel, God with us. Sampai bertemu di channel berikutnya, dan jangan pernah menyerah. Dan di akhir dari siaran dari Revival Worship Church, saya ingin untuk mendoakan, juga memberi kekuatan buat saudara yang ada di rumah, yang sedang menonton. Saudara boleh mengirim juga doa-doa. Ada channelnya, ada linknya, ada nomor telepon di bawah ini, dan kami juga akan membawa di dalam doa. Buat teman-teman yang ada di rumah, yang masih ada kesempatan untuk berdoa puasa, ambil waktu untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Mari, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menonton siaran ini, dimanapun Anda sedang dalam kesulitan apapun, dalam ketakutan apapun, bersama dengan kami, untuk kita sepakat dalam doa. Firman Allah berkata, 2-3 orang sepakat dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, kuasanya masih bekerja. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan, oleh jarak, oleh apapun. Sebelum saya berdoa, dan saya sharing sedikit. Suatu waktu ada seorang yang sedang berada di Amerika, dan dia dalam keadaan kondisi sakit kanker dan mengalami kesulitan secara luar biasa. Hari itu dengan jarak yang jauh kami bisa saling menguatkan, dan beliau menelpon dan mengatakan bahwa dia mengalami kekuatan demi kekuatan, mengalami pertolongan, kekuatan, pemulihan, dan banyak sekali penghiburan Tuhan. Hari ini mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari dimanapun Anda berada, taruh tangan Anda di dada dan angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Dimanapun kita beribadah saat ini, kuasa Tuhan boleh menjangkau setiap hidup kita. Tuhan, kami sepakat berdoa. Hari ini bangsa kami sedang menghadapi masa yang sulit. Hari ini Indonesia sedang berduka. Bahkan seluruh di belahan dunia manapun, negara-negara yang ada sedang berduka karena COVID-19, karena
kesulitan, karena penyakit, karena ketakutan, dan karena bencana yang sulit sekali sedang dihadapi. Tapi hari ini kami tahu kami tidak akan menyerah. Seperti Habakuk berkata bahwa sekalipun seluruh keadaan berubah, sekalipun bumi goncang, tapi kami tetap akan menyembah Tuhan. Dan kami akan tetap percaya bahwa ada nama di atas segala nama yang masih berkuasa, yang masih bekerja sampai hari ini. Dimanapun setiap saudara kami berada, keluarga kami, teman-teman kami yang dalam kesulitan, yang dalam ketakutan, hamba berdoa kekuatan Allah mengalir saat ini. Pengurapan Allah turun memberikan pengharapan baru untuk tidak menyerah. Engkau yang memampukan kami untuk menghadapi setiap kesulitan. Khusus kami berdoa buat mereka yang sedang berjuang di rumah sakit, yang sedang fight dalam setiap kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa, kunjungi mereka Tuhan, kuatkan mereka, beritahu mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri, bahwa Tuhan ada di setiap musim. Hamba berdoa biar kekuatan Allah mengalir Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri pengharapan baru kepada mereka yang tawar hati hari ini. Kami sepakat berdoa juga yang hari-hari ini setiap orang yang sedang mengalami duka cita, mereka ditinggal oleh orang yang mereka kasihi dalam waktu sekejap. Kami berdoa penghiburan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau pelihara mereka, Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah salah dalam rancangan-Mu. Ada banyak hal yang kami tidak tahu terjadi, tapi kami mempercayai kedaulatan Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kau percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan tidak tahu. Bahkan kami tahu, percaya dengan jelas bahwa tidak ada beban yang terlalu sulit yang kami tidak bisa handle. Engkau akan memberi kemampuan kepada setiap kami. Penghiburan sejati turun buat setiap keluarga demi keluarga dimanapun mereka berada. We thank you Father. Saat ini kami berdoa juga buat setiap keluarga demi keluarga yang ada di khususnya di Indonesia, yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Tuhan, terancam mungkin bangkrut, terancam mengalami kesulitan. Kami berdoa belas kasihan Tuhan turun. Engkau campur tangan, kuatkan mereka. Engkau berikan hikmat dalam masa-masa sulit ini, apa yang harus dilakukan. Dan satu yang kami berdoa, Tuhan, biar badai ini boleh berlalu, supaya kami boleh beraktivitas kembali dengan baik, supaya perusahaan-perusahaan, semua usaha-usaha boleh berjalan kembali dengan baik, sehingga Indonesia boleh bangkit dari keterpurukan. Indonesia boleh pulih, boleh bangkit kembali untuk melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat setiap orang yang ada di belahan dunia manapun saat ini Tuhan. Kebangkitan boleh terjadi, kekuatan iman boleh terjadi, supaya kami sepakat boleh tahu bahwa masih ada Tuhan, mujizat masih terjadi. Kami ucapkan kemenangan, kami ucapkan kesembuhan, kami ucapkan kemerdekaan, kami ucapkan Tuhan, kami boleh dibangkitkan, dibebaskan dari ketakutan, dan kami boleh bangkit melihat pemulihan Tuhan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Dan COVID-19 ini boleh berakhir karena nama di atas segala nama masih berkuasa. Kami ucapkan di dalam nama Yesus, Indonesia bangkit, Indonesia pulih, gereja Tuhan bangkit, setiap bangsa-bangsa boleh bangkit dan mengetahui bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Di setiap musim hidup kami akan menyembah Tuhan, mengucap syukur, bersuka cita karena kekuatan kemenangan selalu menjadi bagian orang yang berharap kepada Tuhan. Kami ucapkan syukur saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Sunday, jangan pernah menyerah, tetap mengucap syukur dan maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan, membagikan kabar baik kepada banyak orang, memberikan semangat, dan terus berdoa. Terus dalam hadirat Tuhan, kita punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan, dan punya banyak waktu untuk keluarga, dan juga untuk membangun segala sesuatu yang kita bisa lakukan, hal yang baik, hal yang positif dari rumah. Dan kalau Anda bekerja, jangan takut, jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, mungkin tetap jaga kesehatan. Dan satu, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Firman Allah berkata, Dia mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Maju terus, saya Jacob Selusi bersama suami saya Pastor David Novendus, Senior Pastor dari Revival Worship Church, mengucapkan sekali lagi, have a great Sunday. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah menyerah, dan be blessed in everywhere you are. God bless you.